Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dapur Imajinasi. Salam semangat belajar. Kali ini kita akan membahas soal bahasa Indonesia, yaitu menentukan kalimat utama. Jadi, dalam video kali ini kita akan membahas soal-soal bahasa Indonesia menentukan kalimat utama yang pernah dimunculkan dalam ujian sekolah. Seperti apa soal-soalnya? Mari kita bahas. Soal yang pertama. Di sini ada soal terdiri atas paragraf, kemudian kalimat perintah. Kunci sukses menjawab soal bahasa Indonesia adalah membaca kalimat perintahnya terlebih dahulu. Di sini kalimat perintahnya adalah mencari kalimat utama. Dalam mencari kalimat utama itu ada trik-triknya, karena kalimat utama itu ada yang di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Agar bisa jelas, bisa ditonton video yang ada di atas ini. Untuk mencari kalimat utama, kita tentukan dahulu kata kunci yang dibahas dalam paragraf itu. Kita mulai membaca dari kalimat pertama. Di sini ada kata kuncinya atau tidak. Bunga itu sungguh menawan. Nah, di sini ada kata kunci yaitu bunga itu, namun belum jelas apa nama bunga yang terdapat dalam kalimat ini. Yang kedua, warna mahkotanya merah jingga. Di sini belum jelas juga. Mahkotanya bunga apa itu belum jelas. Yang ketiga, bentuknya bulat sempurna dengan tebaran paus semerbak. Yang berbentuk bulat sempurna itu bunga apa itu kan belum jelas. Kemudian baru ada kata kunci di kalimat keempat, yaitu itulah bunga mawar baru di depan rumahku. Ternyata dari kalimat 1, 2, dan 3 itu menjelaskan kalimat keempat. Kalau kalimat 1, 2, dan 3 itu berisi penjelasan, maka kalimat 1, 2, dan 3 itu adalah kalimat penjelas. Dan tentunya yang dijelaskan yaitu kalimat keempat itu adalah kalimat utama dengan kata kunci bunga mawar. Jadi kalimat utamanya adalah itulah bunga mawar baru di depan rumahku. Mari kita jawab. Kalimat utama paragraf tersebut ditandai dengan nomor 4. Nah, kalimat utama dalam paragraf ini ada di akhir. Ini dinamakan paragraf induktif. Kita bahas soal yang nomor 2. Di soal nomor 2 ini juga ada bacaan, kemudian pertanyaan. Kita baca pertanyaannya terlebih dahulu. Kalimat utama paragraf tersebut adalah sama, yaitu mencari kalimat utama. Kita cari kata kuncinya dari kalimat pertama. Kereta api menjadi salah satu alat transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Nah, yang dibahas dalam kalimat ini adalah kereta api. Yang kedua, transportasi ini bisa membawa jumlah penumpang cukup banyak. Kata ini merupakan kata ganti dari kereta api. Yang ketiga, selain itu, ketepatan waktu tempuh sampai tujuan juga unggul. Waktu tempuh apa yang unggul? Tentunya kereta api. Menjelaskan kalimat pertama. Dan yang keempat, dengan keunggulan tersebut, masyarakat semakin tertarik untuk memanfaatkan kendaraan tersebut saat bepergian jauh. Kendaraan tersebut ini juga mengacu pada kereta api. Jadi kalimat kedua, kalimat ketiga, dan kalimat keempat itu menjelaskan kalimat pertama yang ada kata kuncinya, yaitu kereta api. Dan jelas bahwa kalimat utama dalam paragraf ini adalah kalimat pertama. Jadi kalimat utama paragraf tersebut adalah nomor 1. Nah, karena kalimat utamanya terletak di awal paragraf, maka paragraf ini disebut paragraf deduktif. Soal ketiga. Nah, kita baca perintahnya terlebih dahulu. Kalimat utama teks tersebut adalah, setelah membaca perintahnya, kita baca paragrafnya untuk mencari kalimat utama. Jadi kita tahu apa perintahnya terlebih dahulu. Nomor 1, kita cari kata kuncinya. Panorama alam di sana sangat indah. Panorama alam di sana, di mana? Ini belum jelas. Yang kedua, udaranya bersih dan sejuk. Udara mana yang bersih dan sejuk itu? Ini masih jadi pertanyaan. Kalau masih jadi pertanyaan, berarti ini hanya kalimat penjelas. Yang ketiga, suasananya semakin mengasyikkan sebab kicau burung tak putus bersahutan. Suasananya semakin mengasyikkan. Suasana di mana? Ini belum jelas juga. Jadi nggak mungkin ini adalah kalimat utama. Kemudian yang keempat,
Itulah Tawangmangu, tempat wisata yang menakjubkan. Nah, muncul kata kuncinya yaitu Tawangmangu. Yang nomor 1 tadi, panorama alam di sana. Di sana itu ternyata Tawangmangu. Udaranya bersih, udaranya di Tawangmangu. Suasananya mengasyikkan, suasana Tawangmangu. Terjawab di kalimat keempat. Tentu ini adalah kalimat utamanya, yaitu di nomor 4. Kita simpulkan bahwa kalimat utama teks tersebut adalah di nomor 4. Kita lanjut di soal keempat. Soal keempat kita baca perintahnya terlebih dahulu, yaitu kalimat utama paragraf di atas terletak pada nomor. Nah, kita mencari kalimat utama. Sama seperti tadi, kita mencari kata kunci yang dibahas dalam paragraf itu. Yang pertama, air menguap ke udara, berkumpul dan membentuk kristal-kristal es. Di sini belum ada kata kunci yang dibahas, karena hanya ada penjelasan air menguap ke udara, berkumpul dan membentuk kristal-kristal es. Ini belum jelas. Kemudian ada penjelasan selanjutnya, yaitu hal itu terjadi karena uap air tersebut mengalami pemadatan setelah melewati keadaan jenuh. Setelah itu ada penjelasan ketiga, yaitu kristal-kristal es menggumpal seperti kapas yang berjalan di langit. Kemudian terjawablah di kalimat keempat. Itulah yang disebut dengan awan. Jadi kata itulah itu merupakan jawaban dari penjelasan nomor 1, nomor 2, dan nomor 3. Jadi dapat kita simpulkan bahwa kalimat keempat adalah kalimat utama. Kita jawab pertanyaannya, kalimat utama paragraf di atas terletak pada nomor 4. Dan ini termasuk paragraf induktif. Itulah pembahasan soal menentukan kalimat utama dalam soal ujian sekolah. Semoga bermanfaat dan tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.